Halo, ketemu lagi dengan saya Im Sudiono di sini. Saya akan mencoba memberikan tutorial tentang rigging. Sebelumnya saya sudah membuat modeling monster croc dan mencoba dengan tekstur. Oke, saya akan melanjutkan tekstur lanjutan dari dari tutorial sebelumnya. Di sini akan membahas tentang rigging. Di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan Rigify di sini karena saya ingin membuat rig yang saya bangun sendiri di sini dan sedikit memberikan pengertian constraint. Oke, langsung saja, semoga sangat bermanfaat ya. Oke, untuk menggerakkan objek di sini sudah ada objek monster croc yang sudah saya buat. Saya akan memanggil sebuah bond dengan menekan Shift A, armatur single bond. Oke, single bond. Kemudian gimana cara meletakkan di tengah? Shift S selected, Shift S cursor. Nah, agar terlihat maka saya akan aktifkan X-ray. Oke, saya naikkan ke bagian leher ya. Kemudian saya subdiv, saya pecah, tekan W, subdiv. Oke, geser. Saya kasih nama dada, kasih nama perut satu ya, perut satu. Sini perut dua. Oke, di sini ada bagian pinggang. Oke, saya anggap ini pinggang. Saya buat bagian leher. Leher. Kemudian ini bagian kepala. Agak geser. Kepala. Oke, kemudian saya akan membuat bond yang sama dari satu sisi ke sisi yang lain nih. Di sini saya aktifkan X axis mirror. Kemudian Shift E untuk aktifkan fork ya. Oke, saya geser pasti bond sini akan mengikuti karena masih terkoneksi. Ctrl Z, Alt P, clear. Saya hilangkan koneksi yang ada di bond sini. Kemudian saya koneksikan ulang, tetapi tidak secara koneksi secara langsung ya. Kita menggunakan keep offset. Oke. Bagian pinggang sama juga, Shift E. Oke, extrude lagi pakai E, ini subdiv W, geser, dipaskan sini. Oke, kemudian tangan juga, pergelangan tangan, Shift S selected, cursor, Ctrl W. Oke, masuk ke sini ya. Buat telapak E. Oke, udah lumayan terlihat ya. Sorry. Kemudian kita kasih kontrol buat nih. Oke, subdiv. Nah, kebanyakan sini aja lah, nggak apa-apa. Tambah. Nah.
terkoneksi di bagian pinggang ya, karena sewaktu pinggang digerakkan maka bagian ekor juga ngikutin ya. Oh, ada masalah. Shift S selected, what fix, lock 7, masuk ke sudah. Kemudian kita buat bagian kaki ya. Kita langsung buat bagian kaki, kontrolnya sini, bagian ujung sini kita bagi jadi 2, dia bisa menekuk kakinya. Oke, udah pas tengah. Kemudian ini buat kontrol utama dulu, ini dihilangin koneksi dari bond yang sini ya, masih ikut ke ALTP clear. Oke, jadi dia ngikutin. Saya kasih bond di bawah, saya duplikat, saya flip ke ALTF ya. Kemudian saya kasih IK dulu deh biar kelihatan ya. Oke, karena ini kontrol, ini tidak boleh terkoneksi dengan bond yang ada di sini, maka dihilangin clear parent. Kontrol utama ini nggak boleh ngikut. Oke, ini jadi saat ini sebagai target utama dari IK di sini. Oke, klik targetnya, bond yang mau dikasih IK, save I untuk aktif bond, masuk ke ikonin constraint, silence-nya tambah 2, sama bagian sini juga save I, ini juga 2. Kemudian ini gerak, belum. Jadi saat ini gerakan 3 objek ini ngikut. Nah, sekarang apa fungsi dari kegunaan objek ini? Kita lihat dulu ya. Oke. Jadi fungsinya nanti bahwa nah, saat ini Ctrl P keep offset. Nah, saya ingin bahwa kaki ini bisa jinjit dan kaki ini bisa jinjit ke belakang, naik ke atas. Jadi fungsi pertama bond yang ada di sini agar dia bisa jinjit, bond yang ada di sini biar dia bisa naik ke atas, dan fungsi bond yang ada di sini dia sebagai dasar bond asli untuk yang bagian sisi depan. Jadi saat di sini seharusnya dia tidak ikut. Seharusnya pas saat posisinya gini. Berarti logikanya AR ulang ya, di bond ini ngikut yang sini. ALTP clear 3. Nah, tapi saat ini gerakin dia ngikut ke atas. Nah, saat digerakin ini dia harusnya ikut gini. Nah, ikut ini. Nah, logikanya berarti yang bond sini ngikut ini juga. Jadi, nah, kemudian gimana cara membuat satu bond bisa menggerakkan 2 objek secara bergantian? Nah, saya harus buat bond ada di sini ya. Kemudian saya ikutin dia sebagai kontrol di sini, ngikut kontrol yang ada di kaki. Nah, saya ingin saat digerakkan bond ini ngikut, harusnya sini ikut sini, kontrol kaki. Oke, udah nggak ada masalah. Oke, tapi kenapa di sini kosong? Oke, ini mudah, simple, tinggal duplikat,
shift date parent pada bagian sini, keep offset. Oke. Sudah. Tapi posisinya tidak nyaman banget nih, tulang nih. Ini buat koneksi, keep offset. Tinggal kita copy rotasi ya. Jadi bond yang ada di sini ngikutin rotasi yang ada di sini. Copy rotasi, sini juga copy rotasi, ini juga copy rotasi, ini juga copy rotasi, balik. Nah, sekarang kontrol yang di sini. Saat ini gerakin ke atas atau ke bawah, maka saya berharap bond yang ada di sini bisa bergantian. Oke, saya coba copy rotasi, masuk lokal 3, oke. Berarti sudah oke, cuman harus dibatasi dengan limit rotasi agar saat turun dia tidak ikut turun. Limit rotasi. Di sini limit rotasi for transform, di sini saya pakai 50 derajat aja. Lokal. Oke, sudah sip. Kembali copy rotasi, lokal. Nah, logikanya saat diturunkan berarti bond yang ada di sini harusnya naik ya. Harusnya naik. Cuman ini posisi di sini ini salah, posisi salah. Dia putar ke bawah, seharusnya ke atas. Berarti kita harus ke invert. Invert itu berkebalikan ya, kayak flip ya. Nah, di sini saya invert. Nah, dan saya kasih limit rotasi agar limit rotasi dengan input yang sama seperti yang tadi, 50 lokal. Oke, mudah bukan? Kemudian sini lokasi saya lock agar tidak bisa kemana-mana. Rotasi saya aktifkan X saja. Oke. Oh, sini belum. Copy rotasi. Lokal sini invert ya. Masuk limit rotasi. Sini 50. Lokal, kemudian yang sini masih sama. Copy rotasi lokal limit rotasi. Di sini 50 max, 50 lokal. Oke. Sekarang ini adalah kontrol semua. Ini terbagi sebagai kontrol semua. Jadi di sisi sini deformasi tidak perlu kita aktifkan karena akan sangat mengganggu saat dari objek karakter dan bond deformasi yang penting seperti objek-objek yang ada di sini lah bond penting, karena nanti gimana objek karakternya akan menempel pada kerangka di sini. Di sini nonaktifkan aja di block, kemudian CV deform. Oke, ini udah mati semua ya deformasinya. Kemudian berarti saat digerakkan harusnya dua pinggang mengikuti sini. Oke, Ctrl P, keep offset. Udah oke. Ini nggak perlu karena ini seharusnya ini yang digerakkan sih bagian perut sini, jadi dia ngikutin gini. Kita parent aja, parent. Nah, kita buat bagian tangan dulu satu, baru nanti kita duplikasi yang lain. Kita biar ada di sini. Tengah sih selected kursor shift 1 dipasin. Oke, subdiv
sini. Oke. Shift D, duplikat ya. Kita duplikat saja. Dan yang ada di sini juga agak kecilin. Oke, bagian sini agak ke sini. Ctrl N X ya. Oke. Oke. Masuk. Sini ngikut. Nah, anggap aja ini tengah. Shift S, selected, kursor. Oke. Oke, ada kontrol tangan sendiri, masuk ke bahu. Kontrol P, keep offset. Oke, nah ini kontrol tangan pakai Shift I. Challenge-nya 2. Ini juga sama. Mana ini? Ayo. Oke. Shift V. Balik. Oke, saya ingin Shift S, selected. Saat ini saya gerakkan, maka posisinya saya berharap ya bahwa nah ini bisa bergerak kayak gini, makanya saya buat ini aja tambahan baru. Buat ini ngikut bond yang di sini, bond baru, kemudian ada bond tambahan di sini. Berarti ini terkoneksi. Kemudian start aku gerakin. Terpisah, clear. Kemudian aku copy lokasi. Ini harusnya aku turunin. Oke. Kemudian ini kurang. Nah, aku ingin kepala ini saat aku puter ini lurus ya, bagian kepala sini lurus. Sebenarnya ada banyak cara, cuman di sini ada cara yang lebih simpel. Ini rotasinya di nonaktifin. Nah, udah dapet sih, seperti itu udah dapet. Cuman saya buat cara yang lain pakai constraint ya. Berarti ini dilepas dulu dari koneksi sini bagian leher. Kita buat bone kecil bagian leher. Kita buat location. Sorry. Nah, oke. Cuman ini keterbatasannya nggak fleksibel kepalanya, kalau muter pakai shortcut Q sama R nggak bisa, jadi mending saya tambah lagi ya. Shift D, terkoneksi pada leher, connect. Ini tidak ada constraint. Bone kepala ini ngikutin copy rotasi ya. Jadi fleksibel ya, putar kemana-mana ya.
dan kaki. Tambahin apa lagi ya, sebenarnya ya ini bisa juga tambahan, langsung kasih saja lah, jalanin aja. Ini harusnya saat ini gerakin sini dia ngikut sini, harusnya ini ikut ini. Ctrl P, keep offset. Sorry, ini harus terpisah. Wah, nah bisa agak jinjit banget nih. Kemudian Shift D, flip, kita flip nih. Ini harus ingetin ini. Ctrl P, keep offset. Kita ada 2 kontrol ya di sini. Kontrol terakhir ngikut tangan deformasi aktif, matiin juga. Tangan deformasi matiin, soalnya kalau nggak dimatiin nanti saat sewaktu objek menempel pada pun ini kan jadi masalah banget, ikut molor ya. Saya ingin buat tangan karakter ini stretch ya. Saya jadi aktifin IK stretchnya, saya tambah 5, sini juga 5, sini juga 5, sini juga 05. Oke, sudah stretch. Tapi meskipun sudah stretch ya, tapi permasalahannya saat kita parent nanti objek dengan bone, maka volume dari karakter bagian tangan akan besar. Ini tidak bagus, makanya kita harus kita akalin lagi dengan menambah bone baru itu sebagai deformasi, jadi tidak mengikuti dimensi yang ada di IK ini ya. Contohnya demikian. Ctrl P, automatic. Nah, tangannya akan jadi besar nih. Ini masalahnya. Kita ulangin ya. Oke, udah bisa. Kita masukin layer yang kedua. Kita matiin IK-nya. RTC udah mati. Kemudian oke, saya buat copy rotasi, dia ngikutin rotasi dari IK. Hanya mengikutin rotasi ya, dia ngikutin gerak rotasinya, skalanya tidak ngikut. Maka kita harus buat menambah stretch di sini. Oke, bagian sini berarti IK kita lihat. Nah, kalau ada 0,5 berarti IK nih, IK hidden dulu. Kontrol tangan sama ini, kontrol shift nah, kontrol shift C, stretch. Salah. Oke, kontrol shift C, stretch. Nah, tangan. Oke, udah stretch. Tapi saat tulang yang atas belum ya. Oke. Sekarang yang jadi target stretchnya adalah dari IK-nya. Berarti ini bukan IK, karena tidak. Nah, karena stretchnya mati, berarti ini hidden.
uh, ini IK jadi hidden. Stretch alha. Nah udah, bagian satu sisinya juga sama. Ini IK nya hidden dulu soalnya targetnya pakai ini stretch alha. Ini IK, nah ini hidden, ini IK hidden, pakai ini stretch ALTH. Mana tangan. Oke, kita pindah ke stick aja ya biar enak ya. Sekarang kita tes. Oke, saya lupa deformasi IK dimatikan dulu. Ini IK berarti ada 0,5 aktif. Ini IK deformasi mati. Ini juga IK, ada ini IK juga. Oke, Ctrl P. Wait. Ya oke. Tangan tidak besar ya, cuman bagian telapak yang besar karena, nah ini kita matikan aja skala. Sorry, berarti bukan ini ya, skala. Sudah, skala bagian ini skala. Ternyata telapak sini masih terkoneksi pada IK, makanya kita harus kontrolnya mana ini. Nah ini kontrol tangan ya, berarti harus ngikut yang di sini. Nah telapak sini, nah Ctrl P, keep offset. Nah tidak besar lagi kan. Kemudian saat kontrol saya gerakkan, saya ingin di sini juga ngikut seperti ini. Jadi saya copy rotasi. Nah sorry, nah nah ini juga kontrolnya sini rotasi. Kenapa ini kayaknya ada masalah trouble. Saya ulangin. Ini apa? Saya hilangin dulu ya. Saya ulangin aja biar tahu masalahnya. IK-nya saya ulangin dulu. Tak, kontrol pakai ini. Berarti yang saya hidden dulu. Oke, ini save 2 alha. Oke, udah nggak ada masalah ya. Nah, udah nggak ada masalah, sip. Oke. Oke, dan saya buat floor biar sewaktu saya gerakan bone ini semua gitu. Nah ini ikut ya, Ctrl P, keep offset. Ini bagian ikut ini, keep offset,
Kontrol tangan mana? Oke, ikut di sini aja. Nah, oh, berarti ikut ya. Oke. Oke, bagian mata kurang ya. Sama ini. Sama telinga. Saya duplikat. Saya duplikat dari sini. Oke, cukup di sini. Saya duplikasi. Ini seleksi. Oke, biar ngikutin nih. Oke, untuk saya copy rotasi buat lokal semua ya. Lokal rotasi lokal. Lokal ini bisa saya gerakin. Saya rotasi. Kemudian dia mengikuti kepala. Kontrol utamanya mana nih? Nah, hidden.